Cincin merah delima dihebohkan milik almarhum Presiden pertama Pak Karno. Di manakah letak cincin ditemukan oleh seseorang orang penduduk tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media. Tak lupa pula para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya heboh ditemukan cincin bermata merah delima milik almarhum Presiden pertama Bapak Karno. Mari kita simak sama-sama apa yang terjadi. Benarkah bahwa itu adalah cincin merah delima milik Pak Karno? Kita mencari kebenarannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pemancing yang kebetulan ada di mana selokan berada, tak terbiasanya dia biasa mancing menjelang maghrib. Namun dia kepingin mancing di pagi hari, katanya lebih asik, sepi, tidak ada orang. Baru beberapa menit dia memancing, selalu dapat ikan terus dan terus. Begitu kira-kira sudah mendapat 10-15 kali dapat, tiba-tiba ada suara seperti kayak cincin jatuh. Letaknya ada di balik punggungnya si bapak yang sedang memancing. Lantas ditengoklah si bapak pemancing itu, dihentikanlah sementara untuk memancingnya. Ternyata yang dicari tidak terlihat juga. Si bapak ini tetap penasaran, dicarilah terus dan terus. Tiba-tiba dia sedang memancing, kailnya sedang digerak-gerakin oleh ikan. Dia bingung, gue mau mencari barang yang tadi bunyi atau saya ngangkat ikan yang sudah terkena kail saya, kata si bapak itu mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba ada anak kecil datang, laki-laki umur 7 tahunan. Bapak. Ternyata anaknya si bapak itu. Kenapa nak? Kenapa kemari? Ibu pak. Kenapa? Ibu sakit. Si bapak buru-buru pulang. Begitu mau mengangkat pancingan itu, ternyata yang diangkat adalah batu cincin merah delima nyangkut di kokot yang dia pancing. Dia percaya si bapak itu sempat sontak dikejutkan dengan adanya batu cincin yang nyangkut di kokotnya. Namun sekalipun si bapak itu terkejut dan sedikit takut, dia berusaha menenangkan diri sambil mengangkatnya. Kebetulan si bapak itu paham riwayat merah delima. Dia lantas berpikir ke situ, mudah-mudahan ini merah delima yang biasa dibicarakan banyak orang, katanya banyak orang tergila-gila. Dia sambil bergumam, sambil melepaskan cincin tersebut yang nyangkut di kokot pancingannya. Lantas si cincin itu lantas dipakainya di jari kanannya. Saking senangnya sambil dilihatin, lantas sambil menginduk anak sekecil yang tadi manggil-manggil bapaknya. Buru-buru dia pulang, sampailah sudah ke rumah. Lantas si bapak itu buru-buru menurunkan si anak. Disentuhlah si ibu itu. Bu, kenapa bu? Nggak tahu pak, kepala saya berat pak, saya nggak mampu duduk. Ya Allah ya Rabbi, jagalah istri saya ya Allah, angkat penyakit dia ya Allah, kata si bapak itu sambil ngelus-ngelus kepalanya. Tiba-tiba
si jari si bapak itu merasa hangat. Kepalanya si ibu kontak, bergetar seakan ada sesuatu yang menggetarkan dari telapak tangan si bapak itu. Tanpa sengaja yang lagi ngelus-ngelus si ibu. Si ibu itu langsung bangun spontan. Pak, tadi ada apa pak? Kalau saya langsung enteng kepala. Benar, saya nggak pusing, nggak berat, nggak apa kayak tadi. Tiba-tiba bapak ngelus-ngelus kepala saya, enteng banget. Si bapak lantas membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Ini karena atas izin Engkau ya Allah, sehingga istri saya sehat kembali seperti sedia kala. Lantas si bapak mengatakan, mungkin perantara cincin ini kali bu ya. Cincin yang mana? Ini yang saya pakai. Wah, ini Mama Rada 5 pak. Si ibunya malah hafal dengan masalah batu cincin. Saya juga sudah menduga, kata si bapak, bahwa ini yang banyak dibicarakan orang tergila-gila, berapapun harganya akan dibeli. Wah, jangan dijual. Itu kan memang rezeki bapak, dipakai aja. Nyatanya tadi bapak nyentuh saya, ada cincin itu. Saya langsung enteng pak. Begini bu, kata si bapak, jangan berpikir masalah ke benda ya. Ini kan hanya perantara. Tadi kan saya berdoa minta kepada Allah agar diangkat penyakitnya ibu. Alhamdulillah, betul sih pak, itu cuma perantara. Memang kan kita ada silsilah doa ya, itu sebagai penghantar. Mungkin dengan cara itulah bapak punya kelebihan. Tiba-tiba tetangganya yang sakit dengan penyakit yang sama kayak si ibu minta teriak, tetangga salah satunya teriak-teriak minta tolong. Lantas si ibu bapaknya bilang, ayo kita keluar ya, siapa sih yang minta tolong? Ternyata tidak lepas dari tetangga dekatnya. Datanglah si ibu bapak tersebut. Sakitnya sama dengan si ibu, tapi bedanya ini bapak-bapak yang sakit. Lantas si bapak yang baru nyampe dengan ibu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya yang menjawab salam dari tamu tersebut. Lantas si ibunya bertanya sama si istrinya yang bapaknya kesakitan, Bu, ini ada apa bu? Itu suami saya, tiba-tiba dia kepalanya berat, sakit banget. Walah, ini jangan-jangan kayak saya tadi sama. Masa sih bu? Betul. Lantas si bapak buru-buru menyentuh kepalanya sambil berdoa. Tiba-tiba si bapak itu seperti kayak si ibu istrinya tadi, langsung siuman, merasa lebih enak, nyaman, tidak sakit, tidak berat, normal seperti sedia kala. Lantas si bapak itu kaget. Ini berdua ngapain? Kata si bapak yang baru saja siuman. Istrinya langsung menerangkan, lah ini gara-gara bapak, si bapak ini datang ke sini, bapak nyentuh kepala bapak langsung sehat. Lantas mereka berempat bercerita dengan seriusnya. Si bapak itu menerangkan yang telah kedapatan cincin. Begini pak, saya kan tadi lagi mancing, tiba-tiba ada suara cincin jatuh, tapi dicari nggak ada. Sementara si anak datang manggil-manggil saya, katanya ibu lagi sakit. Saya buru-buru pulang. Sebelum pulang saya ngangkat pancingan, ternyata di kailnya bukannya dapat ikan, tapi batu cincin ini yang nyangkut di kokotnya. Udah, karena saya buru-buru, saya ambil, saya langsung pasang di tangan saya ngangkat anak, buru-buru pulang. Ternyata benar si ibu lagi sakit seperti bapak, kepalanya berat katanya, nggak mampu duduk. Tanpa sengaja saya berdoa dengan Allah sambil menyentuh kepala si ibu. Hitungan menit si ibu langsung bangun, katanya entengan, persis kayak bapak tadi yang saya praktekkan. Alhamdulillah. Lantas si bapak yang telah ditolongi mengatakan, Alhamdulillah pak, bapak beruntung. Tanpa sengaja bapak menemukan itu. Bisa buat menolong sesama. Memang kita memohon kepada Allah itu hanya semata-mata sebagai perantara. Karena dari situlah
insya Allah Bapak menjadi seorang tabib yang dikenal, kata si Bapak tersebut mengatakan demikian. Insya Allah Pak, kalau memang ini tujuannya untuk kebaikan, saya malah senang banget menolong sesama, kata si Bapak yang kedapatan batu cincin tersebut. Lantas si ibu-ibu tadi juga mengatakan, benar Pak, Bapak terus terang, saya bangga kalau Bapak bisa menolong sesama, kata si istrinya yang bapaknya ditolong. Lantas istrinya si Bapak yang kedapatan cincin juga mengatakan, benar Pak, mudah-mudahan orang-orang yang sakit melalui Bapak bisa sembuh, Allah menyembuhkan, kata si ibu itu sama-sama berbicara dengan senada. Lantas gak lama kemudian ada sosok sesepuh datang, kebetulan sedang lewat. Ada apa nih, tumben rame-rame ngobrol serius, kata si Bapak. Lantas yang kedapatan cincin malah memanggil, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Boleh kesini sebentar Pak, barangkali mengganggu, kata sesepuh. Oh tidak apa-apa. Ada apa nih? Ini kami kan berempat memang lagi bicara serius masalah ini nih yang saya pakai. Wah itu merek delima Pak. Sesepuh langsung to the point mengatakan demikian. Wah ini nih, saya percaya sesepuh ahli spiritual pasti paham. Gimana ceritanya, kata sesepuh. Saya baru saja kan ngobrol serius tadi, bahwasanya saya lagi mancing tanpa sengaja. Ada suara dari balik punggung saya, kletik kayak suara cincin jatuh, tapi nggak ketemu Pak. Nggak lama kemudian anak saya manggil, Pak, Ibu Pak. Lantas saya tanya, Ibu kenapa? Sakit. Saya buru-buru ngangkat pancingan itu. Ternyata bukan saya dapat ikan, tapi yang ada di kokotnya adalah sebuah cincin ini yang saya pakai. Dia keluar cahaya Pak, karena saya buru-buru, udah saya pakai langsung di jari saya langsung angkat anak saya langsung buru-buru lari ke rumah. Ternyata memang benar istri saya lagi sakit. Tanpa sengaja Pak, saya berdoa sama Allah sambil menyentuh kepala istri saya. Si istri saya nggak lama kemudian langsung siuman, duduk. Katanya, Pak, saya enakan Pak, nggak rasa sakit lagi, badan saya juga merasa enak, ringan, kata si ibu mengatakan demikian. Terus ini juga dengan motif yang sama kayak istri saya, si bapak ini. Ada yang teriak-teriak minta tolong, ada saya sama istri saya datang kemari. Ternyata tetangga saya penyakitnya sama kayak istri saya. Alhamdulillah Pak, dengan sentuhan tangan saya yang ada cincinnya, si bapak itu langsung siuman gak lama kemudian. Lantas sesepuh mengatakan, Alhamdulillah. Begini Pak, ini mohon maaf sebelumnya nih, kita jangan percaya dengan suatu benda-benda bertuah ya. Jadi boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Namun jangan disalahartikan bahwasannya itu hanya suatu benda. Memang itu perantara, tetap kita memohon pada Allah. Lantas disambut lagi dengan si pemilik batu. Alhamdulillah Pak, saya mengerti. Makanya saya setiap seperti kayak tadi istri saya terus si bapak ini, saya minta mohon pada Allah, minta kesembuhan, diangkat penyakitnya si bapak ini. Dengan saya sambil mengelus-ngelus kepalanya, dia nggak lama kemudian dia langsung siuman Pak. Alhamdulillah. Nah betul kalau begitu kata si sepuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya, bisa menolong banyak orang. Lantas si sepuh itu langsung permisi. Mudah-mudahan ini suatu petunjuk Pak, Bapak akan mengubah hidup yang lebih baik. Mereka rame-rame menjawab amin, amin ya rabbal alamin. Ya udah, saya permisi dulu ya. Tak lama kemudian, seminggu ke depan, ternyata si bapak itu sudah dikenal dari seluruh penjuru. Bukan saja di kampungnya sendiri, tapi tetangga kampung hingga sampai ke kota berdatangan pasien-pasien yang punya penyakit berat, baik ketembak maupun penyakit-penyakit yang sudah menaun. Alhasil mereka sehat selepas pulang dari si bapak, si pemilik merah delima.
karena saking banyaknya pasien bisa disembuhkan di situ. Dari mulut ke mulut mereka hadir hingga ribuan orang datang ke tempat si pemilik penemu cincin merah delima. Demikianlah saudara kilasan kupasan daripada seorang pemilik merah delima. Karena kedapatan di cincin itu adanya huruf K, sehingga orang mengarah bahwa itu adalah pemilik Pak Karno, presiden pertama. Lantas beberapa sesepuh setempat mengatakan, mungkin ini kebetulan. Memang di cincin itu terdapat tulisan K. K bisa saja Kartini, bisa saja Pak Karno, siapa aja yang kedapatan nama diawali dengan huruf K. Memang turun-temurun orang kita menceritakan tentang masalah merah delima, terutama presiden kita yang pertama yang dikenal adalah merah delimanya. Beliau tidak memiliki hanya satu merah delima, tapi lebih dari satu. Kebetulan memang bentuknya sama. Ada yang mirip banget dengan pemilik presiden pertama. Kebetulan kedapatan huruf K, sehingga para warga mengarah bahwasannya tidak lepas dari cincin almarhum presiden pertama. Kata warga mengatakan demikian. Lantas seorang sesepuh, wallahu a'lam, ini pemberian Allah tanpa sengaja, di luar pikiran kita. Si bapak ini mancing, tiba-tiba yang didapat adalah kokotnya terdapat batu cincin. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai. Semoga bermanfaat. Cincin merah delima ditemukan seorang pemancing, bapak-bapak seumur setengah baya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.